杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, anak itu baru berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Ia berkulit putih dan gemuk dan tampak sangat imut. Namun karena diperlakukan begitu kasar, anak itu pun menangis dan merengek menari-nari, menendang-nendangkan kaki, dan melambaikan tangannya di udara. Di antara kerumunan yang menonton di bawah, terdapat seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Setelah mendengar tangisan anak itu, ia tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya, menatap anak itu dengan mata gemetar dan berteriak nyaring. "Nak!" Anak berusia 3 tahun ini adalah darah dagingnya. Dia menghilang dari rumah secara misterius beberapa hari yang lalu, dan ia tidak tahu siapa yang menculik anaknya. Baru hari ini ia menyadari bahwa orang-orang dari Istana Bulan Bayanganlah yang menculik darah dagingnya sendiri. Jadi rumor itu memang benar. Selama periode ini, banyak anak di bawah usia 5 tahun dan gadis-gadis muda dan cantik di kota Tianyun menghilang secara aneh. Keluarga mereka juga mencari mereka kemana-mana, tetapi sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Tapi semua orang diam-diam berspekulasi, apakah Istana Bulan Bayangan yang melakukannya? Lagi pula, di tanah sekecil ini, hanya Istana Bulan Bayangan yang mampu melakukan ini dan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun spekulasi tetaplah spekulasi. Lagi pula tidak ada bukti, dan Istana Bulan Bayangan yang sekarang berbeda dengan sebelumnya. Mereka sama sekali tidak berani mempertanyakannya, dan hanya bisa menelan ludah dan menangis dalam diam. Sekarang, anaknya tiba-tiba muncul di hadapannya, dan pria parubaya itu tentu saja sangat gembira, lalu bergegas maju. Namun kultivasinya tidak tinggi, hanya alam luar biasa tingkat ketiga, dan bahkan belum mencapai tingkat kesucian. Pada hari kerja, ia tak pernah berani bersikap lancang di depan orang-orang kuat Istana Bulan Bayangan. Tetapi ia begitu menyayangi putranya, sehingga sekarang dia tidak peduli lagi. Dengan sekali lompatan, ia bangkit dari tempat semula. Ia langsung bergegas menuju panggung tinggi. "Lancang!" Terdengar teriakan keras dan seberkas cahaya menyambar. Pria parubaya itu melayang di udara, mengerang dan sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Ketika ia mendarat, ia tampak seperti mayat. Keributan pun terdengar dan kerumunan yang menyaksikan semuanya ketakutan. "Beraninya Anda begitu lancang di depan Tuan Fang. Jika Anda berani menyinggung saya lagi, saya akan membunuh 100 orang. Teriak prajurit yang telah menyerang sebelumnya. Penduduk kota Tianyun geram, tetapi mereka tak berani bicara. Saat itu, anak berusia 3 tahun itu telah digiring ke arah anak laki-laki bermarga Fang. Anak laki-laki itu memandang anak itu dari atas ke bawah dengan ekspresi puas di wajahnya, lalu melambaikan tangannya dengan lembut. Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian seperti wanita muda dan berdandan tebal keluar dari belakangnya. Ia memutar pinggangnya seperti ular air, dan senyum dingin dan menawan muncul di sudut mulutnya. "Apa yang ini Anda lakukan?" Feizi itu tiba-tiba berbicara. Ia berdiri panggung tinggi, meskipun ia tak bisa menggunakan kekuatannya sendiri. Ia tetap menatap anak laki-laki itu dengan tatapan tajam. Anak laki-laki itu mengerucutkan bibirnya dan tak menjawab. Jelas ia berpikir bahwa seorang tahanan seperti Feizi itu tak berhak berbicara dengannya. Sebaliknya, pengkhianat tingkat tinggi Istana Bulan Bayangan terkekeh. "Saudara Fei, lebih baik Anda diam saja. Tidak buruk menikmati saat-saat terakhir hidup Anda dengan tenang." Setelah beberapa sindiran, pria itu mengabaikan Feizi itu. Wanita muda itu menghampiri anak itu, mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan merah muda anak itu, dan menjilat bibirnya dengan lidah merahnya. Ia tampak sangat menggoda. Ia membuka bibir merahnya dan tersenyum manis. "Ini makanan darah yang sangat lembut. Saya yakin orang dewasa akan puas." "Lakukan saja." Pria muda bermarga Fang itu tidak berkomentar.
Wanita muda itu setuju dan tiba-tiba sebuah belati dengan cahaya dingin muncul. Ketika ia menggerakkan pergelangan tangannya, ia dengan lembut menyayat pergelangan tangan anak itu. Dan darah merah cerah segera mengalir keluar dari lukanya. Di tangan wanita muda yang lain, sebuah cangkir emas berkaca muncul yang ia letakkan di bawah pergelangan tangan anak itu untuk menampung darah. Dan suara percikan darah dan tangisan anak itu yang melengking menyentuh hati semua orang. Para penonton semua geram dan mata mereka berkobar-kobar. Anda benar-benar tak berperasaan. Anda tak akan mati mengenaskan. Faizi itu meraung dan berjuang untuk bergegas menyelamatkan anak itu. Namun sebelum ia melangkah 2 langkah, ia dijatuhkan ke tanah oleh seorang prajurit di panggung tinggi dan ditendang beberapa kali. Pemuda bermagafang itu melirik Faizi itu dan dingin dan menyeringai. Apa hak Anda untuk berbicara dengan saya? Anda jenderal yang kalah. Tapi jangan khawatir, ini baru awal hidup Anda. Setelah memanggal kepala Anda, saya akan memberi Anda kehidupan baru. Kata-katanya tak terpahami, dan banyak orang tidak dapat memahaminya. Tetapi bagi Faizi itu tak ubahnya suara iblis. Ia jatuh ke tanah, mengangkat kepalanya, dan meraung. Fang Fengqi, saya tidak akan membiarkan Anda pergi bahkan jika saya mati. Pemuda itu mencibir. Ketika Anda menjadi anggota klan roh mayat saya, Anda tidak akan berpikir begitu. Saat itu Anda juga akan memenuhi syarat untuk menikmati makanan darah seperti itu. Sambil berbicara, ia mengambil gelas emas berisi darah dari tangan wanita muda itu, meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendurusnya. Menunjukkan ekspresi mabuk di wajahnya, lalu mengangkat kepalanya dan meminum darah hangat itu. Sehingga semua orang yang menyaksikan terkejut. Dan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap jejak darah di sudut mulut Fang Fengqi. Dan semua orang seperti disambar petir. Tubuh mereka membeku di tempat karena pria ini benar-benar meminum darah. Dan makhluk aneh macam apa roh mayat yang ia sebutkan. Tapi pemandangan di hadapan mereka sungguh di luar imajinasi mereka. Saat ini, Fang Fengqi tak diragukan lagi adalah inkarnasi iblis dan sumber kejahatan di mata semua orang. Banyak orang bahkan tak berani menatapnya. Tubuh Faizi itu gemetar, matanya penuh kebencian yang mendalam, dan ia menatap Fang Fengqi seolah ingin mencabik-cabiknya. Rasanya enak. Fang Fengqi mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Wanita muda yang menggoda itu berlutut di depannya, menjulurkan lidah merahnya dan terdengar pula suara aneh yang menggairahkan dari tenggorokannya. Dan anak yang diberi patung darah itu sekarang lesu dan tak berdaya untuk menangis. Wajah kecilnya pucat pasi dan ia dibawa pergi oleh prajurit alam Raja Suci. Meskipun nyawanya tidak terancam, musibah yang dideritanya di usia 3 tahun pasti akan menjadi bayangan di hatinya. Dan mungkin akan menemaninya seumur hidup. Baiklah, saatnya telah tiba. Faizi itu bersiaplah untuk menyambut kehidupan baru Anda. Ini adalah perlakuan istimewa yang diberikan kepada Anda oleh pemimpin. Jadi Anda harus bersyukur. Fang Fengqi berdiri. Setelah meminum sebuah tawa darah, wajahnya yang semula pucat justru menunjukkan rona merah yang tidak biasa, memancarkan aura yang sangat kuat. Namun Faizi itu tertawa terbahak-bahak. Saya Faizi itu bersumpah di sini, bahkan jika saya menjadi hantu jahat di masa depan, saya akan membunuh kalian semua para monster. Ingat, kalian semua. Matanya menyapu para pengkhianat istana bulan bayang satu persatu, dan siapapun yang disukainya ketakutan dan tampak buruk rupa. Bagus sekali. Sebuah suara hangat dan marah tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Siapa? Wajah Fang Fengqi berubah drastis. Ia segera menatap langit. Secara naluriah, ia merasakan firasat buruk. Orang yang datang itu tampaknya sangat kuat. Ia benar-benar menyerbu tempat di bawah hidungnya tanpa ketahuan. Ia sendiri sudah menjadi orang kuat di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Fakta bahwa ia tidak ketahuan olehnya menunjukkan bahwa kekuatan orang itu mungkin telah mencapai puncak tingkat ketiga. Ini...
Fei Zitu tertegun sejenak, tetapi segera ia menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Dia telah mendengarnya. Orang yang berbicara sebelumnya adalah Qian Tong. Dalam kehampaan, sesosok melintas dan Qian Tong muncul. Tetua Agung. Para pengkhianat dari aula bulan bayangan semuanya menunjukkan terkejut di wajah mereka dan berteriak ketakutan. Anda sangat baik. Anda masih memiliki saya, Tetua Agung, di mata Anda. Qian Tong melirik ke bawah dan ringan, dan para pengkhianat itu hanya merasakan sebuah gunung menekan dari udara, membuat mereka hampir mustahil bernafas. Kemudian dua aliran cahaya datang dengan cepat. Fei Kuncang dan Dong Xuan Er yang mengikuti Qian Tong. Mereka melihat Fei Zitu yang malu sekilas. Mereka segera berteriak. Paman Fei, Chang Er, Xuan Er. Fei Zitu menatap dua bintang baru istana bulan bayangan dan menghela nafas lega. Selama ini ia tak bisa menghubungi Fei Kuncang dan Dong Xuan Er dan ia tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Sekarang setelah melihat mereka baik-baik saja, ia pun menaruh batu besar di hatinya. Pergi dan selamatkan Paman Fei, perintah Qian Tong. Baik. Fei Kuncang dan Dong Xuan Er bergegas turun dan tiba di panggung tinggi. Prajurit yang bertugas menjaga Fei Zitu sempat kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ia meronta, Fei Kuncang menendangnya. Keluar! Fei Kuncang, beraninya Anda bersikap lancang di depan Tuan Fang. Seseorang langsung membentak dengan keras. Fei Kuncang mencibir sambil melindungi Dong Xuan Er dan melepaskan Fei Zitu. Ia memandang rendah orang yang berteriak. Yuan Qi, saya Fei Kuncang selalu menghormati Anda. Tapi saya tidak menyangka Anda begitu rakus akan hidup dan takut mati. Anda tidak hanya menjadi antek musuh, tetapi Anda juga melukai Paman Fei. Baiklah, bagus sekali. Hari ini adalah hari kematian Anda. Wajah prajurit bernama Yuan Qi berubah menjadi hijau dan merah setelah dikatakan oleh Fei Kuncang. Dan ia membalas. Apa yang Anda tahu? Dasar binatang jahat. Jangan bicara omong kosong. Fei Kuncang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qian Tong berkata dengan ringan. Jangan buang waktu berbicara dengan mereka. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada orang mati. Fei Kuncang berpikir serius sejenak, mengangguk dan berkata, Tetua benar. Yuan Qi marah dan tiba-tiba melihat apa yang dipegang Qian Tong di tangannya. Ia mengamatinya dengan seksama dan wajahnya berubah drastis. Kepala istana? Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa benda yang dipegang Qian Tong di tangannya sebenarnya adalah tubuh Shelly yang tanpa tangan dan kaki, dan dia belum mati. Tetapi ekspresinya memilukan, seolah-olah dimakan ribuan semut dan yang tampak sangat tragis. Setelah mendengar apa yang dia katakan, yang lain akhirnya bereaksi. Melihat akhir Shelly yang menyedihkan, seolah-olah itu meramalkan masa depan mereka sendiri. Jadi mereka tak bisa menahan perasaan sedikit dingin. Dan diam-diam bergerak menuju Fang Fengqi, seolah-olah mereka sedang mencari rasa aman. Pada saat ini, Qian Tong dengan santai melemparkan tubuh bagian atas Shelly ke platform tinggi dan berkata dengan ringan. Semua tidak ingin menodai tangan saya dengan terlalu banyak darah rekan-rekan murid. Jadi saya memberi kalian kesempatan untuk bunuh diri. Mendengar itu, semua orang gemetar. Hantu tua Qian, tidakkah Anda selalu banyak bicara? Penting bagi kita untuk segera pergi dari sini. Fei Zitu berteriak gugup. Kekuatan Qian Tong memang luar biasa, tetapi ada terlalu banyak musuh di sini, dan dia pikir Qian Tong tidak akan mampu mengatasinya. Jika Qian Tong juga terbunuh di sini, dia akan mati dengan penyesalan. Tak hanya Fei Zitu yang berpikir demikian, para petinggi istana bulan bayangan yang telah membelot ke klan roh mayat pun memiliki pemikiran yang sama. Mereka semua menatap Qian Tong dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka sedang menatap seorang pemuda yang baru saja memulai dan tak tahu seberapa tinggi langit. Bahkan Fang Fengqi tertawa terbahak-bahak. Pak Tua, Anda begitu sombong. Apa Anda pikir Anda berada di alam raja kekosongan? Qian Tong masih tampak acuh tak acuh dan tak berniat menjawabnya. Ia hanya memusatkan perhatiannya pada para pengkhianat istana bulan bayangan.
Di sampingnya, Wei Guncang tampak bersemangat dan membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia menahan diri. Ia ingin mengumumkan dengan lantang bahwa Tetua Agung benar-benar telah mencapai alam raja kekosongan. Ia ingin melihat bagaimana reaksi para pemain bertahan ini ketika mengetahui berita luar biasa ini. Dan pasti sangat menarik. Tapi karena Tetua Agung tidak mau menjawab, mengapa ia harus buru-buru melompat keluar? Setelah mereka menyaksikan cara maha dahsyat sang Tetua Agung, mereka akan mengerti betapa salahnya mereka. Di panggung tinggi, Qiantong berkata dengan nada murah, "Saya beri kalian 30 nafas untuk memikirkannya. Setelah 30 nafas, saya akan melakukannya sendiri." "Tetua Agung, jangan bertindak terlalu jauh. Hantu tua Qian, tidakkah Anda menganggap kami terlalu serius? Bahkan jika Anda mantan Tetua Agung, lalu kenapa? Bahkan semut pun berusaha bertahan hidup. Jadi mengapa kami bunuh diri? Jika Anda menginginkan nyawa kami, datanglah dan ambillah sendiri." "Benar, Qiantong, jika Anda melakukannya di sini hari ini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Sekelompok orang berteriak dengan agresif, terutama karena sikap acuh tak acuh, karena Qiantong terlalu menjengkelkan. Sepertinya dia benar-benar berada di alam raja kekosongan. Dengan hanya beberapa kata saja bisa membuat orang lain bunuh diri. Tapi mereka tidak tahu di mana dia berada dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir. Sepertinya pikirannya telah dikacaukan oleh kultivasi. Qiantong menutup matanya dan mengabaikan suara mereka, namun anggota tubuhnya telah hilang. Shelly, yang masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Ia disiksa secara fisik dan mental. Ia terus tertawa dan tawanya terdengar di telinga semua orang. Sungguh menyeramkan. "Berisik!" Wang Fengqi mendengus dingin, melambaikan tangannya dan menebas kehampaan. Kemudian sebuah serangan tajam melesat, menebas platform tinggi dan langsung membelah tubuh Shelly menjadi dua. "Kalian semua akan mati! Kalian semua akan mati!" Setelah Shelly meraung 2 kali, ia benar-benar kehabisan nafas. Wajah Wang Fengqi sedikit berubah, melototi tubuh Shelly. Ia mendengus dingin. Tidak pandai berbuat, tapi lebih pandai membuat masalah. Di antara para pengkhianat Aula Bulan Bayangan, Shelly bukanlah yang terkuat, tetapi ia adalah orang yang tahu bagaimana bertindak sesuai keadaan. Jadi, Wang Fengqi mendukungnya untuk menjadi penguasa aula dan menggunakan teknik rahasia yang diwariskan oleh pemimpin untuk meningkatkan kultivasinya. Memungkinkannya untuk naik ke tingkat ketiga alam kembali kekosongan dalam waktu singkat. Namun, ia tak menyangka hal itu akan sia-sia. Tak hanya gagal membunuh 2 pemuda Istana Bulan Bayangan sesuai rencana, ia juga dipenggal dan diseret kembali seperti anjing setelah mencuri piring perak bulan surgawi. Jadi tidak ada gunanya menahan orang seperti itu. Saat itu kilatan cahaya kembali menyambar di panggung tinggi dan Yang Ke muncul bersama Suyang dan Xianing Sang. Melihat Fei Zitu yang tampak menyedihkan, hati Yang Ke menegang. Ia pun segera berjongkok meraih pergelangan tangan Fei Zitu dan menggunakan energi suci untuk menyelidiki. "Yang Ke, Anda juga di sini?" Fei Zitu menyeringai dengan raut wajah hangat dan menyentuh. Seolah-olah hidupnya tak sia-sia. Di saat yang paling kritis, bukan hanya lelaki tua Qian yang datang membawa 2 pemuda untuk menyelamatkannya, tetapi Yang Ke pun ikut. Fei Zitu adalah sosok yang tegap, tapi matanya tak kuasa menahan air mata. Ketika Suyang dan Xianing Sang muncul di panggung tinggi bersama, seluruh dunia tampak jauh lebih cerah. Hampir semua pengkhianat tingkat tinggi dari Istana Bulan Bayangan memusatkan perhatian mereka pada kedua wanita itu. Dan sesekali berseru kagum bahwa ada wanita sesempurna itu di dunia yang jelas tidak ada di dunia manusia. Tatapan Wang Fengqi bahkan lebih menakutkan. Ia menatap Suyang dan Xianing Sang dengan sepasang mata, bolak-balik dengan hasrat posesif yang kuat terpancar di kedalaman matanya. Seolah-olah ia melihat sesuatu yang lezat. Ia menjulurkan lidah dan menjilat bibirnya, bahkan nafasnya sedikit memburu. "Senior Fei, luka Anda." Yang Ke memeriksa sejenak, merutkan kening dan ragu untuk berbicara. Wajah Fei itu berubah dan ia menjadi gugup. "Tidak ada yang serius."
Yang tersenyum tipis. Hanya saja energi suci Anda tersegel dan Anda menderita sedikit rasa sakit. Saya sangat ketakutan. Vegitu menarik nafas panjang, berpikir sejenak dan berkata, "Ya, saya masih berguna, jadi dia tidak akan menghancurkan fondasi saya. Cedera ringan, jangan khawatir. Kakak senior, apakah ada ramuan yang cocok untuknya sekarang?" Yang menoleh ke Xian Ningsang. Mendengar itu, Xian Ningsang mengeluarkan botok giok dari cincin luar angkasanya tanpa berkata apa-apa dan menyerahkannya kepada Yang Ke. Kemudian Yang Ke mengambilnya, membuka tutup botol dan menuangkan pil merah tua darinya. Vegitu bahkan tidak melihatnya. Ia langsung menyambarnya dan memasukkannya ke dalam mulut ketika matanya melebar dan ia berseru, "Ini..." Sebelum selesai berbicara, dia langsung duduk bersila di panggung tinggi. Diam-diam mempraktekkan teknik misterius untuk melarutkan efek obat. Dalam waktu yang sangat singkat, tubuh Vegitu dipenuhi dengan fluktuasi energi yang kuat, dan luka-luka di luar tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wei Guncang dan Dong Xuan saling berpandangan. Keduanya diam-diam terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa ramuan yang baru saja dikeluarkan Xian Ningsang pastilah ramuan kekosongan kelas ke atas, dan bahkan kemungkinan besar merupakan ramuan kekosongan tingkat tinggi. Kalau tidak, efek obatnya tidak akan begitu signifikan. Sekarang, sebuah ramuan tingkat tinggi dikeluarkan begitu saja, sehingga Wei Guncang tak kuasa menahan diri untuk tidak terharu. "Terima kasih, kakak ipar." Wei Guncang menanggupkan tinjunya dengan sungguh-sungguh dan berterima kasih kepada Xian Ningsang, yang membuat wajah Xian Ningsang sedikit memerah sejenak. Menatap Yang Ke, melutkan bibirnya dan berkata, "Kakak senior ini terlalu sopan. Senior Fei adalah dermawan saya dan dermawan kita. Ramuan biasa saja tidak ada apa-apanya." "Saudara Yang, Anda sungguh beruntung." Wei Guncang mengedipkan mata pada Yang Ke, seolah iri padanya karena dikelilingi wanita. "Bawa kedua wanita itu kepada saya, mereka milik saya." Fang Fengqi tiba-tiba berteriak. Belum lagi kecantikan Xuan dan Xian Ningsang yang membuatnya iri. Ramuan yang diambil Xian Ningsang secara acak juga membuatnya cemburu. Di bintang gelap, ramuan kelas atas kekosongan sangat langka, jadi dia tidak sabar untuk menangkap Xuan dan Xian Ningsang. Selama dia mendapatkan mereka, benda-benda di cincin luar angkasanya akan menjadi miliknya. Mendengar itu, Yang Ke meliriknya dengan dingin. Matanya seperti pisau dan tatapannya dingin, yang membuat jantung Fang Fengqi tiba-tiba berdebar tanpa alasan. Dan entah kenapa dia merasakan kengerian, seolah-olah pihak lain bisa mengancam nyawanya. 30 nafas telah berlalu. Pada saat ini, Qiantong tiba-tiba membuka matanya, melihat sekeliling dengan dingin dan berkata dengan ringan, "Karena kalian tidak mau bunuh diri, maka saya akan mengirim kalian pergi." Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan yang mencengangkan tiba-tiba meledak. Kekuatan itu berkumpul menjadi kekuatan yang terlihat oleh mata telanjang dan mendorong maju dan liar. Dan itu adalah medan domain milik alam raja kekosongan. Sehingga lebih dari selusin pengkhianat istana bulan bayangan ketakutan. Masing-masing melepaskan medan momentum mereka sendiri untuk melawan. Namun medan mereka bagaikan telur yang dibenturkan ke batu, tak memberikan perlindungan sama sekali saat mereka hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin prajurit alam kembali kekosongan mundur dalam genangan darah. Wajah mereka pucat pasi. Saat medan domain yang kuat menyelimuti mereka, kemudian angin yang dinamis berhembus di dalamnya. Dan inilah kekuatan unik medan domain Qiantong. Energi angin menyatu menjadi bila-bila pedang, mendatangkan malapetaka, sehingga jeritan bergema satu demi satu. Dan sekitar selusin prajurit alam kembali kekosongan yang terperangkap merasa seolah-olah mereka sedang menanggung hukuman paling brutal di dunia. Bila-bila angin seperti benang halus, mengiris daging mereka dengan ganas, meninggalkan mereka berlumuran darah. Alam raja kekosongan. Semua orang berteriak ngeri. Fang Fengqi hampir menjulurkan matanya, gemetar saat menatap Qiantong yang murka. Hatinya sedingin es, itu tadinya lelucon, tapi tiba-tiba berubah menjadi ramalan. Qiantong benar-benar telah mencapai alam raja kekosongan. "Tetua Agung, ampuni kami tahu kami salah."
Tetua Agung, ampuni kami. Seperti yang terjadi di luar kota Tianjun, ketika para pengkhianat ini menyadari kekuatan dan daya tarik Qiantong, mereka semua memohon belas kasihan. Beberapa bahkan mengabaikan rasa malu, berlutut di tanah, membenturkan kepala ke tanah hingga berdarah, berharap bisa menyentuh hati Qiantong. Namun ekspresi Qiantong dingin dan tak tergerak, tetapi secercah kesedihan masih terpancar di matanya. Saat darah berceceran, daging berceceran. Hanya dalam 10 tarikan nafas, sekitar selusin pengkhianat istana bulan bayang terpotong-potong. Hampir setiap dari mereka disiksa seperti irisan lambat. Terpotong-potong oleh ribuan sayatan, hanya menyisakan kerangka pucat karena daging dan darah lenyap dari tulang. Organ dalam mereka menjadi beku. Bagus, kerja bagus. Jangan biarkan mereka lolos. Balas dendam untuk anak-anak dan perempuan yang tewas di kota Tianjun. Bunuh mereka. Kerumunan bersorak, menyerbu dari segala arah. Kebencian mendalam terukir di wajah setiap orang yang membuat darah mereka mendidih. Masing-masing menyalurkan energi suci mereka, mengambil senjata mereka, mengaktifkan teknik rahasia mereka, dan mengambil harta rahasia mereka. Menyerang musuh yang tersisa, sehingga posisi Fang Fengqi area dengan radius 30 kaki langsung diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Bahkan, wanita muda cantik yang sebelumnya melayani Fang Fengqi pun tak mampu menandingi kerumunan yang mengamuk. Meskipun tingkat kultivasinya berada di tingkat kedua kembali kekosongan, ia hanya mampu bertahan selama 3 tarikan nafas. Sebelum energi suci pelindungnya hancur dan membunuhnya seketika. Melihat itu, Fang Fengqi berubah menjadi seberkas cahaya melesat ke langit, membelah kerumunan dengan darah dan melarikan diri dengan cepat. Lagi pula, dia seorang prajurit tingkat ketiga alam kembali kekosongan, jadi seharusnya tak akan mudah itu dibunuh. Tanpa menoleh, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bertekad untuk melarikan diri dari situasi ini. Qiantong tiba-tiba mencapai alam raja kekosongan. Jika dia bertahan, itu sama saja dengan mencari kematian. Lagi pula dia harus melaporkan berita ini kepada keempat penjaga dan pemimpinnya. Apapun yang terjadi, dia merasa Qiantong tampaknya tidak berniat mengejarnya, melainkan hanya berdiri di sana tak bergerak. Meskipun ia tidak mengerti apakah pihak lain itu tidak mau menyerangnya atau apa. Fang Fengqi sangat gembira, mengira ia telah lolos. Saat ia memikirkan hal ini, pandangannya tiba-tiba kabur, dan seorang pemuda tiba-tiba menghalangi jalannya. Ada. Fang Fengqi mengenali pemuda yang berdiri di depannya sekilas. Dia adalah pria yang tadi berada di panggung tinggi. Ia murka dan menyerbu ke depan. Ia meninju ke dalam gampan dan berteriak. Keluar dari sini. Dia ingin sekali melarikan diri, jadi ia tidak punya waktu untuk melawan Yang Ke di sini. Jadi ia menggerakkan seluruh kekuatannya saat menyerang. Kemudian sebuah kekuatan aneh masih melekat di tinjunya. Tinju yang tadinya tampak lemah tiba-tiba menjadi sekuat harta karun rahasia. Terlebih lagi, beberapa helai rambut merah tua seperti jarum baja muncul di lengan Fang Fengqi. Dan helai-helai rambut itu tampak sangat aneh. Memperlihatkan aura yang membuat Yang Ke sangat tidak nyaman. Setelah helai-helai itu menutupi seluruh lengan dan tinjunya, membuat kekuatan pukulannya meningkat drastis. Melihat itu, Yang Ke meretan kening dan secercah kecurigaan melintas di wajahnya. Seni bela diri macam apa ini? Dia benar-benar belum pernah menemukan seni bela diri yang bisa membuat dirinya berubah seperti ini. Dengan sebuah pikiran, jadi Yang Ke menatap Fang Fengqi dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Ia tiba-tiba menyadari bahwa penampilan Fang Fengqi telah berubah drastis. Sebelumnya, ia tampak feminim dan dingin, tetapi sekarang entah apakah ia telah menggunakan teknik rahasia atau semacamnya. Wajahnya berubah drastis. 2 taringnya terlihat di sudut mulutnya, memancarkan cahaya dingin dan ada sedikit aura kematian di mulut dan hidungnya. Memikirkan 3 kata klan roh mayat, pikiran Yang Ke berkelebat dan ia tiba-tiba menebak asal-usul Fang Fengqi. Saat serangan itu datang, Yang Ke tak berani mengabaikannya dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan benang darah emas. Yang dengan lembut melingkari lengan Fang Fengqi, lalu tiba-tiba mengencangkannya. Setelah itu, sebuah bekas luka yang terlihat jelas muncul di lengan Fang Fengqi. Tetapi bahkan dengan ketajaman benang darah emas, itu tidak dapat memotong lengan Fang Fengqi
Dan dari lukanya, darah hijau benar-benar mengalir keluar dan darah itu dipenuhi bau yang membuat orang ingin muntah. Bahkan orang biasa akan mati mendadak jika mereka menciumnya. Beracun. Mata Yangke menyipit. Darah hijau itu tidak hanya beracun tetapi juga sangat korosif. Benar-benar darah emas yang melilit lengannya berkilat liar akibat korosi. Sehingga terdengar suara berderak. Pada saat ini, Fang Fengqi meraung, membuka mulutnya dan menyemburkan napas hijau busuk ke arah Yangke. Namun Yangke mendengus dingin dan sosoknya melesat, menghilang dari tempatnya. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di atas kepala Fang Fengqi, memegang pedang tulang naga di telapak tangannya. Dalam posisi kepala menunduk, kemudian menusuk langsung ke kepalanya. Bodoh! Fang Fengqi menatapnya. Menurutnya pedang panjang tanpa bila ini bahkan tidak bisa melukai rambutnya. Jadi ia tidak berniat menghindar tetapi mengayunkan pukulan lain ke arah Yangke. Segera Yangke memutar tubuhnya sedikit ke samping menghindari pukulan kuat Fang Fengqi. Dan pedang tulang naga itu langsung menusuk kepala Fang Fengqi. Bahkan pedang yang tampak tumpul itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dan suara auman naga datang dari tubuh pedang, menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Pedang itu menembus pertahanan tubuh dan tengkorak Fang Fengqi seperti bambu yang patah. Dan langsung menusuk dadanya. Mata Fang Fengqi langsung melebar dan wajahnya dipenuhi ekspresi tak percaya. Baru pada saat inilah ia menyadari keanehan pedang tulang naga itu dan ia berteriak kaget. Harta karun rahasia tingkat Raja Kekosongan. Setelah menerima hantaman seperti itu, ia tidak mati, melainkan meronta hebat, berusaha melepaskan diri dari kendali Yangke. Tiba-tiba kekuatan ruang berfluktuasi dan retakan ruang tipis terbentuk di sekitar Fang Fengqi, lalu melilitnya dan menebasnya dari segala arah. Meskipun tubuh Fang Fengqi sangat kuat dan ia memang mampu menahan tebasan beberapa retakan ruang. Tetapi sekuat apapun kemampuannya, ia tak mampu menahan serangan mematikan Yangke yang dahsyat. Jadi bekas luka muncul di tubuhnya dan seluruh daging dan darahnya terbuang ke dalam kehampaan. Darah hijau terus mengalir dari luka-lukanya sehingga seluruh dunia tampak tercemar. Jangan bunuh dia dulu. Suara Qiantong tiba-tiba terdengar. Ia jelas melihat ada masalah. Ia berdiri agak jauh di panggung tinggi dan mengulurkan tangannya untuk menahan Fang Fengqi yang sedang berjuang melawan. Ia pun terkekang sepenuhnya dan langsung diangkat kembali ke panggung tinggi. Yang kemudian kening dan menatap Fang Fengqi, tapi ada sedikit rasa gelisah di hatinya. Pada saat ini, kerumunan menonton juga menyadari keanehan Fang Fengqi. Banyak yang malu-malu tidak berani menatapnya langsung dan mengalihkan pandangan mereka. Bahkan mereka yang berani pun ketakutan dan menatap Fang Fengqi dengan panik. Jelas mereka tidak percaya ada orang seperti itu di dunia ini. Pak Tua, lepaskan saya cepat. Kalau tidak, saat pemimpin bertindak, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Fang Fengqi tidak memohon belas kasihan, melainkan mengancam Qiantong. Namun tatapan Qiantong mengamati tubuh Fang Fengqi dengan dingin, lalu menatap perutnya. Setelah itu, dia mengulurkan dua jari langsung menusuk perut Fang Fengqi. Meskipun Yangke menusuk kepalanya dengan pedang tulang naga, Fang Fengqi sama sekali tidak takut. Namun ketika Qiantong melakukannya, ia menunjukkan ekspresi panik dan berteriak. Pak Tua, apa yang ingin Anda lakukan? Namun Qiantong mengabaikannya, tetapi menatap luka di perut Fang Fengqi dengan wajah serius. Kemudian ada manik hijau seukuran kuku jari, tetapi mengandung energi yang luar biasa. Kalau tidak salah, jika saya menghancurkan manik ini, Anda akan mati, kan? Qiantong melirik Fang Fengqi dengan acuh tak acuh. Wajah Fang Fengqi sedikit berubah, ia menggertakkan gigi dan tidak menjawab. Yangke, tahan dia dulu. Ada yang ingin saya tanyakan padanya dengan jelas, kata Qiantong. Yangke mengangguk, mengulurkan tangannya untuk mencabut pedang tulang naga dari kepala Fang Fengqi dan menjintikkan jarinya untuk menembakkan lebih dari selusin benang darah emas, mengikat Fang Fengqi dengan erat. Pada saat ini, kekacauan besar berakhir di sini. Qiantong berdiri di panggung tinggi, melihat sekeliling dan berteriak keras. Semuanya, setelah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, hari ini saya keluar dari pengasingan dan saat saya mendengar tentang perubahan besar di bintang gelap, saya merasa sangat sedih. Tapi tenanglah,
Kota Tianjun masih di bawah yuridis Istana Bulan Bayangan, jadi tidak akan ada yang berani menyerbu tempat ini di masa depan. Saya juga akan pergi ke Sekte Roh Mayat untuk memberikan keadilan kepada kalian dan mengembalikan dunia yang cerah dan bersih ke bintang gelap. Mendengar itu, banyak orang mendidih, meneriakkan nama Qian Tong dengan liar, dan berkumpul di sekitar panggung tinggi. Dalam 2 tahun terakhir, kota Tianjin telah berada di bawah yuridis Sekte Roh Mayat. Orang-orang ini telah hidup dalam kondisi yang genting, dan semua orang ketakutan. Takut mereka tidak akan melihat matahari esok. Tapi sekarang, Qian Tong telah kembali, dan dia adalah seorang prajurit alam raja kekosongan yang kuat. Dia akan melindungi kota Tianjin, dan tragedi masa lalu tidak akan pernah terjadi lagi di kota Tianjin. Tetua Qian, mohon bersikap adil. Putri saya menghilang sebulan yang lalu. Seseorang melihatnya di istana Tuan Kota. Mohon izinkan saya pergi ke istana Tuan Kota untuk melihat apakah putri saya masih hidup. Anak saya juga menghilang 3 bulan yang lalu. Dia pasti berada di istana Tuan Kota. Dan putri saya. Mata Qian Tong menunjukkan ekspresi kesakitan. Ia mengulurkan tangannya untuk meredam teriakan dan tangisan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dan berkata perlahan, "Semuanya, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengirim seseorang ke istana Tuan Kota untuk melihat. Jika anak-anak kalian masih di istana, kalian pasti akan dipertemukan kembali." Terima kasih, Tetua Qian. Kebaikan Tuan Qian yang luar biasa, kami tidak akan pernah melupakannya. Qian Tong mulai nafas pelan dan menoleh ke arah Wei Kuncang. Murid akan pergi dan melihat. Wei Kuncang mengerti dan segera bergegas menuju istana Tuan Kota bersama Dong Xuan Yang berpikir sejenak dan berkata, "Saya juga ikut." Suyan dan Xianisa mengikutinya dari belakang. Di kediaman Tuan Kota, beberapa prajurit yang telah menyerah kepada kultus roh mayat melihat para penyusup dan mencoba menghadang mereka. Namun kekuatan mereka terlalu lemah untuk menghentikan Yang Ke dan anak buahnya. Mereka mengamuk di seluruh kota, membunuh ratusan orang. Setelah menangkap 1 orang dan mendapatkan beberapa petunjuk darinya, Yang Ke dan anak buahnya langsung menuju ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu gelap dan lembab, menampung setidaknya ratusan orang. Tanpa terkecuali mereka adalah anak-anak di bawah 5 tahun, bersama dengan para wanita muda yang cantik. Baik anak-anak maupun para wanita tampak tak bernyawa, seolah-olah mereka telah disiksa dengan luka-luka di lengan mereka. Mengingat apa yang telah dilakukan Fang Fengqi terhadap anak itu, semua orang tahu apa yang telah terjadi pada orang-orang di ruang bawah tanah ini. Sungguh memalukan. Suyan yang murka membuka pintu sel satu persatu bersama Wei Kuncang dan Dong Xuan lalu melepaskan mereka. Xian Ningshan berjaga di pintu sel, memeriksa kesehatan setiap tahanan dan memberikan ramuan untuk memulihkan vitalitas mereka yang hilang. Saat mereka berjalan, Yang Ke dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Ketika mereka sampai di dasar penjara bawah tanah, ekspresi mereka semakin muram. Tak ada manusia hidup di dasar, hanya tulang-tulang putih yang mengerikan. Dilihat dari ukuran dan proporsi mereka tak diragukan lagi anak-anak dan perempuan. Namun mereka semua telah disiksa secara brutal semasa hidup. Daging mereka dilucuti, hanya misalkan tulang belulang yang dibuang sembarangan. Tulang-tulang itu menumpuk seperti gunung, setidaknya ribuan jumlahnya. 2 tahun yang lalu, hal seperti itu pernah terjadi di kota Tianjin, dan itu baru kota Tianjin. Bagaimana situasi di seberang bintang gelap? Mengerikan. Geram Wei Kuncang, wajahnya muram. Keributan di kota Tianjin berlangsung selama 2 hari sebelum berangsur-angsur mereda. Anak-anak dan perempuan yang dibebaskan dari penjara bawah tanah dipertemukan kembali dengan keluarga mereka. Tetapi lebih banyak lagi yang tewas di dalamnya. 2 tahun kekacauan meninggalkan kenangan tak terlupakan bagi banyak orang di kota Tianjin. Di dalam istana penguasa kota, Qian Tong dan yang lainnya memasang ekspresi berat. Mata mereka berkobar amarah saat menatap Fang Fengqi yang tertunduk. "Tetua Agung, biarkan saya membunuhnya," geram Wei Kuncang sambil bangkit berdiri. Qian Tong melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Wei Kuncang tetap tenang. Ia menurunkan pandangannya ke arah Fang Fengqi dan berkata, "Kalau saya benar, Anda dari lembah pahlawan pemakaman kan?"
Mendengar pernyataan ini, secercah pemahaman melintas di mata Yangke dan ia berpikir, sudah kuduga, dia juga sudah menduganya. Lembah Pahlawan Pemakaman adalah lokasi unik di Bintang Gelap. Legenda mengatakan bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, tempat ini merupakan markas besar pasukan besar yang disebut Sekte Yang Kuno. Sayangnya, mereka kemudian menyinggung Gunung Singdi dan mencerabut dalam semalam. Markas mereka hancur total. Ada banyak bahaya di Lembah Pahlawan Pemakaman, termasuk formasi terlarang yang tak terhitung jumlahnya dan sejenisnya. Yang paling berbahaya adalah sekelompok makhluk khusus di Lembah Pahlawan Pemakaman. Sekelompok orang yang seharusnya sudah mati. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.